Nah, untuk modul 2 sendiri di sini kita dengan mencari atau menganalisis teori antrian pada dua permasalahan. Yang pertama tentang single channel system yang terjadi di cabang penjualan Kamsia Boba di Lumajang, dan kemudian yang kedua yaitu multi channel system yang terjadi pada tempat pemotong rambut di Cipondok. Nah, oke, kita langsung saja masuk ke model matematis dengan menggunakan software POMQM. Nah, di sini kita akan menganalisis yaitu single channel system yang terjadi di Kamsia Boba. Bisa dilihat average arrival rate-nya atau lambda sebesar 10 itu merupakan jumlah pelanggan yang datang untuk membeli minuman dengan rata-rata 10 pelanggan per jam. Kemudian untuk service rate sebesar 20-nya ini yaitu didapatkan dengan dari kemampuan karyawan dalam menangani 10 pelanggan menangani pelanggan selama 20 jam per pelanggan. 20 pelanggan per jam, sorry. Kemudian kita klik solve. Nah, bisa dilihat di sini output ketika setelah melakukan solver untuk average server utilization ini yaitu didapatkan output sebesar 0,5 sehingga bisa dikatakan tingkat kesibukannya yaitu sebesar 0,5 atau 5%. Kemudian untuk average number in the queue atau LQ didapatkan value sebesar 0,5 juga, sehingga bisa dikatakan pada jumlah rata-rata pelanggan dalam satu kasir di Kamsia Boba ini dapat melayani 0,5 pelanggan per jam. Kemudian untuk number in the system atau LS ini didapatkan value sebesar 1, sehingga menunjukkan bahwa jumlah rata-rata pelanggan di dalam sistem ini mampu dilayani selama 1 pelanggan per jam pada sistem antrian. Kemudian untuk average time in the queue atau wait ini didapatkan value sebesar 0,5 atau waktu rata-rata pelanggan di garis tunggu pada Kamsia Boba ini dapat dilayani selama 0,05 jam atau 3 menit atau 180 detik. Kemudian untuk output dari time in the system ini didapatkan value sebesar 0,1 sehingga menunjukkan bahwa tingkat kesibukan antrian di Pramuka Mart ini 0,1 jam atau 6 menit atau 360 detik. Seperti itu. Nah, untuk tabel of probabilitasnya dari Kamsia Boba ini didapatkan output setelah 0 pelanggan atau sebelum kedatangan pelanggan, tingkat kesibukan mereka itu pada in system sama dengan K didapatkan output sebesar 0,5. Kemudian num is system
kurang dari sama dengan K itu sebesar 0,5 dan 6 in sistem lebih dari K itu 0,5 juga. Oke, kemudian untuk setelah kedatangan satu pelanggan, probabilitas kejadiannya itu sebesar 0,25 pada sistem sama dengan K, kemudian pada sistem kurang dari sama dengan K itu didapatkan probabilitas kejadiannya sebesar 0,75. Kemudian pada sistem lebih dari K itu didapatkan probabilitas kejadiannya sebesar 0,25. Kemudian setelah kedatangan dua pelanggan, itu pada sistem sama dengan K didapatkan probabilitas kejadian sebesar 13. Kemudian pada sistem kurang dari sama dengan K itu didapatkan probabilitas kejadian sebesar 0,88. Kemudian pada sistem lebih dari K ini didapatkan probabilitas kejadian sebesar 13. Kemudian setelah kedatangan lebih dari 3 pelanggan, itu didapatkan pada sistem sama dengan K probabilitas kejadiannya sebesar 0,06. Kemudian pada probabilitas sistem kurang dari sama dengan K itu probabilitas kejadiannya sebesar 0,94. Kemudian probabilitas kejadian pada sistem kurang dari sama dengan K itu sebesar 0,06. Kemudian untuk setelah kedatangan lebih dari 4 pelanggan, probabilitas kejadiannya sebesar 0,3. Selanjutnya probabilitas kejadian pada sistem kurang dari sama dengan K sebesar 0,97 dan probabilitas kejadiannya pada sistem kurang dari K itu sebesar 0,03. Nah, kemudian setelah kedatangan 5 pelanggan, probabilitas kejadian pada sistem sama dengan K didapatkan sebesar 0,2. Kemudian pada probabilitas sistem kurang dari sama dengan K didapatkan output sebesar 0,98 dan probabilitas pada pada sistem kurang dari sama dengan K ini probabilitas kejadiannya didapatkan sebesar 0,02. Kemudian setelah kedatangan 6 sampai 13 pelanggan, nah untuk sistem sama dengan K probabilitas kejadiannya 0. Pada kedatangan 6 sampai 13 pelanggan, itu probabilitas kejadiannya pada sistem kurang dari sama dengan K didapatkan 1. Nah, sedangkan pada sistem kurang dari sama dengan K didapatkan 0 juga. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu dengan menganalisis tabel grafik of probabilitas. Nah, pada grafik of probabilitasnya ini bisa dilihat probability-nya mengalami penurunan dari sebelum kedatangan pelanggan ini, dia tingkat kesibukannya sebesar 0,5. Kemudian setelah kedatangan satu pelanggan, menurun sebesar 0,25. Kemudian setelah kedatangan lebih dari 2 pelanggan, grafiknya menurun lagi, tingkat kesibukannya sebesar 0,125. Kemudian pada grafik ketiganya ini, itu tetap mengalami penurunan hingga kedatangan lebih dari 13 pelanggan seperti itu. Kemudian untuk kumulatif probabilitasnya ini yaitu
mengalami kenaikan, yaitu bisa dilihat pada layar, itu pada saat kedatangan 0 pelanggan, eee, didapatkan sebesar 0,5, kemudian, pada saat kedatangan lebih dari 1 pelanggan didapatkan sebesar 0,75, kemudian, setelah kedatangan lebih dari 2 pelanggan, itu didapatkan sebesar 0,875, dan setelah kedatangan 3 pelanggan didapatkan lebih dari 0, mengalami kenaikan, didapatkan sebesar 0,9375, dan sampai kedatangan lebih dari 13 pelanggan itu tetap mengalami kenaikan. Kemudian kita lanjut, ke dekumulatif probabilitas. Nah, bisa dilihat di sini, pada saat sebelum kedatangan pelanggan, didapatkan probabilitas sebesar 0,5. Nah, ini pada saat sebelum kedatangan pelanggan sampai, pelanggan lebih dari 13, itu, mengalami penurunan. Bisa dilihat pada layar seperti ini.